Sudah memuji Tuhan, saya percaya Roh Kudus sudah bergerak luar biasa. Kita akan lihat Ayub 23 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Terjemahan yang lain, namun Allah mengenal aku. Ia menguji aku dan melihat bahwa aku semurni emas. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Katakan kiri kanan, Anda itu semurni emas. Tidak ada dusta di antara kita. Kita sudah murni hati dan pikiran. Amin. Wah, luar biasa. Yang di atas amin. Yang suami istri duduk katakan tidak ada dusta di antara kita. Amin. Ya, kita sudah dimurnikan seperti emas. Bapak Ibu Saudara, judul kita semurni emas. Di dalam Ayub pasal 1 kita baca bahwa firman Allah berkata Ayub itu orang saleh, Ayub itu orang jujur, Ayub itu takut akan Allah, dan Ayub itu menjauhi kejahatan. Bahkan Ayub sendiri berkata bahwa dia itu taat kepada Allah. Ayub sendiri berkata dari mulutnya dia tidak pernah menyimpang dari jalan yang ditentukan Allah. Dia tidak menolak perintah Tuhan, dia justru mencintai firman Tuhan. Itu Ayub lakukan Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan saja dia saleh, jujur, takut Tuhan, dan dia menjauhi kejahatan. Tapi dari itu Tuhan bilang dia, tapi dia sendiri akui bahwa dia tidak pernah menyimpang dari jalan yang ditentukan Tuhan Allah. Dia mencintai firman Tuhan, dia melakukannya. Ayub sangat terkenal di tengah masyarakat pada zaman itu Bapak Ibu. Karena ia adalah seorang peternak yang sangat kaya. Wow. Lalu orang kaya bagaimana yang terkenal? Orang kaya selalu terkenal. Orang bilang-bilang mereka. Ia tampil sebagai seorang yang sungguh mengagumkan. Dalam konteks masyarakat, ia adalah seorang yang sangat penting dan dia punya kuasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat apa luar biasanya itu Ayub pada zaman itu, pada angkatan itu, pada generasi dia. Orang-orang sesamanya tidak hidup takut Tuhan. Generasi zaman dia itu tidak hidup takut Tuhan. Angkatan yang hidup sama dia tidak takut Tuhan. Tapi dia itu takut Tuhan dan menjauhi kejahatan. Amin Bapak Ibu. Tetapi apakah Ayub bebas dari penderitaan? Apakah Ayub bebas dari masalah? Apakah Ayub bebas dari musibah? Apakah Ayub bebas daripada mara bahaya? Firman Tuhan tidak katakan demikian. Betul Bapak Ibu? Justru firman Allah berkata, penderitaan datang dalam hidup Ayub. Orang saleh, hidup benar, takut Tuhan, melakukan firman Tuhan. Tetapi penderitaan datang dalam hidupnya. Musibah datang dalam hidupnya. Betul Bapak Ibu? Ini Tuhan bilang dia, dan dia sendiri akui itu. Tetapi penderitaan, musibah terbesar datang dalam hidup Ayub. Itu ajarkan kita bahwa sebagai orang benar, sebagai orang percaya Tuhan. Mungkin Anda juga sudah saleh. Tetapi saudara ingat, sebaik apapun hidup saudara, sebenar apapun hidup saudara, persoalan tetap datang. Amin. Anda mau anak kecil, anak besar, remaja, pemuda, semua punya persoalan. Tidak ada yang tidak. Anda kaya, Anda miskin, setengah kaya, setengah miskin, semua orang punya masalah. Laki-laki, perempuan, semua punya masalah dalam hidup. Betul Bapak Ibu? Jadi kadang-kadang kita selalu berpikir, kenapa saya sudah hidup benar? Kenapa sudah melayani Tuhan di gereja? Tapi masalah datang, kemiskinan datang, penderitaan datang. Kenapa semua ini terjadi? Kita selalu mungkin bertanya seperti gitu. Jadi hari ini Tuhan buka pikiran kita. Sebenar-benar apa, sebaik apa Anda hidup. Mungkin Anda sudah hidup menjalankan firman Tuhan, sudah taat. Tetapi persoalan, masalah, penderitaan, musibah, toh akan datang buat saudara. Amin. Tidak ada yang tidak Bapak Ibu Saudara. Nah tapi kita akan belajar bagaimana cara Allah bekerja di tengah penderitaan yang Ayub alami. Saudara ingat baik-baik, ketika Anda hidup dalam kebenaran, ketika Anda hidup sesuai firman Tuhan, persoalan, masalah datang, tapi Allah ada di sana untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan berpikir saya sendirian, tidak ada orang lihat saya, tidak ada orang mengerti saya, tidak ada orang tolong saya. Tidak saudara. Allah ada di sana untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Allah ada di sana untuk buka jalan untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Kita tidak sendirian saudara. Karena kita berpikir saya menderita. Tapi Tuhan tidak mengerti. Tidak sudah Tuhan mengerti kita.
Kita saya tidak mengerti sama Tuhan. Itulah sebabnya jemaat Hidup Amon harus membangun hubungan dengan Tuhan. Supaya mengenal Tuhan, mengenal karakter Tuhan, mengenal sifat-sifat Tuhan. Sehingga kita tidak melihat masalah itu sebagai suatu hal yang menyakitkan yang Tuhan kasih buat kita. Kita merasa bahwa Tuhan menyusahkan kita. Kita merasa bahwa Tuhan sakiti kita. Kita merasa bahwa Tuhan tidak mengerti kita. Karena masalah terus datang dalam hidup kita. Entah kekurangan, entah masalah di kantor, masalah bisnis. Kita selalu pojokkan Tuhan. Kita selalu jadi kambing hitamkan Tuhan. Tuhan buat saya menderita. Tuhan buat saya sengsara. Tuhan buat keluarga saya hancur. Tuhan buat saya bercerai. Tuhan buat semua ini. Dan kita kecewa dengan Tuhan. Tapi saudara ingat, di tengah penderitaan Ayub, Allah turut bekerja. Amin. Allah bekerja di tengah penderitaan Ayub. Yang pertama saudara, ini cara Allah bekerja. Allah menggunakan penderitaan sebagai sarana untuk kita berserah kepadanya. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah bekerja di tengah penderitaan Ayub yang Ayub alami. Dengan cara apa? Ia menggunakan penderitaan itu sebagai sarana untuk Ayub itu berserah kepada Tuhan. Berserah bukan menyerah ya. Dia berserah, dia menyerahkan semua persoalan itu buat Tuhan. Jadi penderitaan yang Anda hadapi seperti Ayub, Allah ada di sana untuk bekerja. Tujuannya apa? Menggunakan penderitaan itu sebagai sarana untuk Anda berserah kepada Tuhan. Kalau tidak ada masalah, orang tidak peduli dengan Tuhan. Kalau tidak ada musibah, kalau tidak ada kondisi sakit penyakit, orang tidak peduli sama Tuhan. Orang berjalan lolong saja. Tetapi ketika masalah musibah datang, orang mulai lari kepada Tuhan. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara, masalah ada dan tidak ada, masalah belum datang, musibah belum datang, kita tetap bergaul dengan Tuhan. Kita tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga masalah datang kita tetap kuat, kita tetap berdiri. Kita tidak berlama-lama dalam persoalan untuk menangisi dan meratap. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah menggunakan penderitaan ini sebagai sarana untuk Ayub berserah pada Tuhan. Dan juga kita semua berserah pada Tuhan. Hanya dalam sekejap saja Ayub kehilangan semuanya. Tadi dia punya beribu-ribu ekor domba, apalagi kambing, unta, keledai, sapi. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata, hanya dalam sekejap saja Ayub kehilangan semua itu. Kehilangan lembu, kehilangan keledai, domba, unta, dan semua anak-anaknya. Betul Bapak Ibu? Dalam sekejap itu hilang semuanya. Kemudian Ayub juga menderita sakit borok yang menggoroti seluruh tubuhnya. Jadi tubuhnya digerogoti oleh borok yang berbau. Kemudian temannya Ayub yaitu Elifaz, Bildad dan Shofar menyatakan, Ayub, kamu menderita ini karena kamu hidup berdosa. Kamu menderita karena kamu berdosa. Penderitaan ini datang karena Anda berdosa. Tapi saudara lihat ketika orang-orang mulai tuduh-tuduh kita. Ini kan menuduh nih, ini sebenarnya nih. Orang menilai salah tentang kita waktu kita menghadapi masalah. Tuhan katakan buat mereka, Tuhan tegur mereka. Karena mereka asumsikan yang salah terhadap Ayub. Pas menderita itu dia salah, pas menderita itu yang benar saudara. Betul? Secara universal, penderitaan adalah bentuk hukuman Tuhan atas dosa manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara berbuat dosa, hukuman tetap jatuh buat kita. Itu secara universal. Tetapi secara personal, penderitaan orang percaya tidak selalu disebabkan oleh dosanya. Amin. Kalau Bapak Ibu sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang setia dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, lalu masalah datang, penderitaan datang, atau musibah datang, itu bukan karena dosa. Betul? Kita selalu asumsi itu dosa, itu dosa, itu dosa. Seperti sahabat-sahabat Ayub datang dan menghakimi dan menuduh. Itu sudah berdosa, itu sudah berdosa. Itu. Kita harus berubah Bapak Ibu Saudara. Kalau orang berdosa hukuman Tuhan jatuh. Tapi ada orang hidup benar tetapi dia dapat penderitaan. Seperti contoh Ayub. Jadi percaya kita harus memiliki paradigma yang benar mengenai penderitaan. Bahwa tidak ada seorang pun yang luput dari penderitaan. Katakan amin. Ketika kita menghadapi penderitaan, kita tidak boleh menolaknya, tidak boleh menghindar, tidak boleh lari dari persoalan, lalu menyalahkan Tuhan. Kita harus menerimanya sebagai realitas yang tidak dapat dihindari. Saudara tidak bisa lari dari masalah itu. Amin.
Masalah sedikit lari. Lari rumah. Bini lari rumah, laki lari rumah, anak-anak juga lari rumah. Penderitaan sedikit lari dari kantor, mau berhenti dari kantor, semua kerja di kantor. Cuma mungkin bergeser sedikit dan teman di kantor. Mau lari dari gereja, pas tersinggung sedikit lari dari gereja. Saudara mau lari sampai mana? Bapak Ibu mau lari sampai mana? Lari nanti akan masalah tuh kejar tambah banyak. Tidak ada yang sempurna di muka bumi ini. Saudara cari gereja mana tidak ada yang sempurna. Saudara cari gembala-gembala tidak ada yang sempurna. Semua pun kekurangan. Saudara tidak boleh saya fans dengan orang ini. Anda belum lihat dia punya kekurangan. Saya berdiri di sini saudara semua sudah tahu saya. Tidak ada yang tersembunyi, semua tahu. Beta 3 karang panjang, beta pulaki sumati. Beta pun anak 2. Ya, mungkin seperti gitu. Biar anto begitu tapi anto sayang ketong. Mungkin seperti gitu. Kemarin saya kunjungi seseorang bawa berkat sama mami, sama mama Ele. Saya lupa rumahnya di mana. Saya ingat kata orang di situ. Saya datang, beliau keluar langsung peluk saya mama. Kayak beliau kaget begitu. Saya peluk kan orangnya kecil jadi saya peluk dia kuat. Saya senang saudara. Beliau senang, saya juga senang. Nah itu sebelah wow luar biasa. Anaknya betul mama gembala. Dalam hal saya tidak mengenal mereka dengan baik. Karena mungkin mereka gereja anak di bawah. Sebelah luar biasa. Tuhan itu sangat baik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara yang kekasih mau lari sampai mana? Lapangan Merdeka aja tetap pulang rumah. Mau lari di JMP juga tetap pulang di rumah. Saudara mau lari Latuhala tetap pulang di rumah. Saya mau lari di kampung sana lah, ya tetap balik sini juga. Ibunya mungkin lari kali itu tetap balik di sini. Betul, ketemu lari sampai mana? Ada masalah kejar terus. Saudara mau cari gereja mana yang bisa saudara rasa itu pas yang ada. Saudara belum lihat kekurangannya saja. Semua itu tidak sempurna, yang sempurna itu Tuhan Allah yang akan datang menyempurnakan semua gereja Tuhan. Amin. Ya, jadi penderitaan tidak dapat dihindari. Dari kehidupan kita sekalipun kita hidup takut akan Tuhan. Dan menjauhi kejahatan. Betul Bapak Ibu? Lah Ayub itu mau kurang apa? Tuhan bilang dia bilang dia pun diri sendiri. Kurang apa? Betul Bapak Ibu? Ayub bisa bilang Tuhan kita salah apa? Betul? Saudara ingat Yusuf? Ketika Yusuf dapat mimpi dari Tuhan. Yusuf kamu punya mimpi begini. Kamu punya mimpi begini Yusuf. Dia berjalan dengan mimpi Tuhan. Tapi apakah semua orang senang dengan mimpi itu? Apakah semua orang senang dengan penglihatan yang dia dapat dari Tuhan? Selama Bapak Ibu Saudara berjalan dalam mimpi Tuhan, orang tidak suka Bapak Ibu. Karena kalau Anda punya penglihatan-penglihatan yang sangat spesifik, tidak boleh ngomong ke orang. Anda berdoa dan itu akan terjadi. Dan tidak semua penglihatan mimpi yang kita dapatkan, itu jalannya mulus. Kita akan menderita untuk kita punya mimpi itu. Penglihatan yang Tuhan taruh itu mimpi dari Tuhan. Mimpi dari Tuhan itu butuh pengorbanan saudara. Kita tidak enak langsung dapat itu terjadi. Tidak. Akan ada pengorbanan. Akan ada air mata. Akan ada kesedihan. Akan ada perjuangan yang berat. Untuk membuat mimpi itu tergenapi seperti Yusuf. Kita bisa bayangkan dalam keluarganya mereka saudara-saudara orang dekat membenci dia. Iri hati dia. Cemburu dengan dia. Karena Yusuf pikir itu salah apa nih? Jadi kalau Anda berjalan dengan mimpi yang dari Tuhan, orang-orang tetap tidak suka. Siapa yang tidak suka? Orang-orang dekat Anda. Itulah sebabnya Anda harus terus berjuang seperti Yusuf. Betul Bapak Ibu? Luar biasa itu Yusuf. Saudara-saudaranya benci dia. Saudara-saudaranya ambil bajunya yang maha indah itu. Kemudian lemparkan dia ke sumur. Padahal dia baru buat baik. Dia bawa makanan itu untuk mereka. Dia melayani mereka dengan baik. Tapi kalau dasar hati sudah sakit, sudah cemburu iri hati. Tetap orang buat baik pun itu dianggap tidak baik. Bukan saya sampai di situ buang ke sumur Bapak Ibu Saudara yang kosong. Tetapi juga diangkat lagi kemudian dijual lagi. Kemudian dijual dibawa lagi ke Potifar di sana difitnah lagi. Kemudian dipenjarakan. Dan akhirnya naik sebagai mangku bumi. Yusuf menderita untuk mimpi Tuhan. Setiap kali Anda mendapatkan mimpi Tuhan, Anda akan menderita dengan mimpi itu. Tapi jangan takut, Tuhan Allah yang menyertai Yusuf, Tuhan Allah menyertai Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Ada banyak penglihatan-penglihatan yang Anda lihat dalam alam supernatural atau alam mimpi waktu Anda tidur. Dan saya mau katakan semua itu pasti terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi. Sebab itu Anda tidak boleh menyerah. Kalau Anda bilang ke orang, tidak semua orang merespon apa yang Anda lihat di alam supernatural. Tidak. Orang-orang akan, mungkin orang tapi mereka akan pergi dengan mencibir. Ini mimpi di siang bolong. Tapi setiap binatang dari Tuhan pasti terjadi. Amin Bapak Ibu. Saudara tahu kenapa Yusuf harus pergi ke Mesir? Dalam Kejadian 15 ayat 13 Tuhan berbicara waktu Abraham mempersembahkan korban kepada Tuhan. Korban petang kepada Tuhan. Kemudian tertidurlah Abraham. Dan firman Allah berkata, Tuhan berbicara kepada Abraham, keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun. Sudah lihat, Yusuf belum ada. Ini sudah berapa generasi? Dari Abraham sampai Yusuf Bapak Ibu. Waktu yang begitu panjang. Penglihatan terjadi. Amin Bapak Ibu. Yusuf harus pergi ke Mesir. Untuk membawa keluarganya di sana. Menjadi orang asing di sana. Diperbudak di sana. Dianiaya di sana. Amin. Betul Bapak Ibu? Jadi apa yang dilihat alam mimpi, di alam supranatural itu terjadi. Contoh Abraham, berpuluh-puluh tahun, jangka waktu yang panjang. Yang dilihat Abraham itu terjadi. Yusuf membawa keluarganya untuk tinggal di tanah Mesir. Dan 400 tahun kemudian mereka balik lagi ke tanah Kanaan. Dalam perjuangan yang panjang. Jadi memang apa yang Tuhan bilang itu betul. Mereka diperbudak di sana. Mereka tinggal di sana sebagai orang asing saja. Mereka akan kembali ke sini. Jadi saya harap Anda percaya hal-hal supranatural. Katakan saya percaya. Saya percaya supranatural. Saya matikan logika saya. Selama Anda berjalan dengan pikiran natural Anda, dengan logika Anda tidak pernah lihat sesuatu dari Tuhan Allah. Amin Bapak Ibu. Jangan berjalan logika Bapak Ibu. Berjalan dengan hal-hal supernatural. Dan Anda akan melihat banyak hal terjadi. Seseorang berkata bahwa Mama tiap saat saya baca buku ini. Jadi tiap saat saya berdoa bahasa roh terus. Sekarang saya jadi berbeda. Saya melihat hal-hal besar terjadi. Saya sudah mulai mengajar. Saya mulai dipromosikan. Banyak hal terjadi. Lalu kenapa Anda tidak mau? Makanya kami ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengalami baptisan Roh Kudus. Supaya Bapak Ibu Saudara berdoa. Dalam roh itu penting. Saudara kalau berdiri begini, Tuhan mau berdoa untuk Bapak Roni Sonlai, Tuhan kekuatan, kesehatan, umur panjang, sukacita. Tuhan berkati istrinya Mama Ellen, Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan berkati. Alam supernatural berbeda. Taruh Bapak Roni saja. Syukur rata kasih. Kalau Anda punya hati dan ini benar. Tapi kalau selama ini tidak benar, susah. Karena kita menghadap Tuhan yang kudus. Kita harus kudus. Saya bilang bagus. Itu hebat. Itu luar biasa. Jadi yang Anda bilang saya berseru. Tapi hidup Anda kacau balau. Tidak benar. Itu tidak benar saudara. Orang harus menghasilkan buah-buah. Karakter itu penting. Saudara kira saya tidak perhatikan saudara. Saudara boleh bagus apa saya di sini. Tapi saya perhatikan karakter saudara. Saya suka meneliti saudara. Saya telisik sampai hal-hal kecil. Dan itu Tuhan kasih buat saya. Anda boleh bicara manis di muka saya. Tapi Tuhan akan bilang betul itu. Itu pemimpin saudara. Kelebihan pemimpin. Yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan. Hal kecil apapun Tuhan akan kasih tahu buat dia. Dan itu Tuhan buat untuk saya. Dan saya selalu bilang, saya tidak tahu apa-apa Tuhan. Saya butuh Tuhan untuk tolong saya. Saya tidak punya suami Tuhan. Tapi saya tahu Engkau jadi suami buat saya. Lindungi saya, jaga saya, kawali saya. Saya tidak perlu meratapi lagi. Karena Tuhan ada. Bukankah Tuhan jauh lebih luar biasa? Amin Bapak Ibu. Bagi ibu-ibu yang kehilangan suami, Tuhan itu hadir sebagai suami. Lindungi, jaga, kawali, hibur. Saya ada orang hibur saudara. Tapi Tuhan hadir sebagai suami, hibur Anda. Jadi saya terhibur terus, bersukacita setiap pagi. Dulu tiap pagi saya punya suami bikin saya bersukacita, tertawa tiap pagi. Tiap pagi Bapak Ibu Saudara. Nanti siang malam lain lagi. Tapi pagi saya akan tertawa, saya akan bahagia. Beliau bilang berbicara sepatah kata orang, tapi saya senang. Dan itu sama seperti yang sekarang ini. Setiap pagi saya bangun menari, menyanyi, memuji Tuhan. Saya tertawa dengan Tuhan. Saya bersukacita dengan Tuhan. Itu bukan dibuat-buat, bukan orang gila. Tapi itu terjadi.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pegang setiap penglihatan dan mimpi yang Tuhan kasih. Itu pasti terjadi. Entah untuk rumah tanggamu, pelayananmu, pekerjaanmu, untuk anak-anakmu. Tentang apa yang Tuhan sampaikan, berjalan. Saudara memang tidak gampang buat itu tergenapi. Tetapi saya percaya Tuhan menolong Yusuf, Tuhan yang sama menolong Bapak Ibu Saudara. Sehingga mimpi itu akan tergenapi. Saudara akan melihat visi yang Tuhan taruh itu tergenapi. Apa yang Tuhan katakan Tuhan alam supranatural itu terjadi. Sekali lagi, matikan pikiran Anda yang natural. Karena kalau Anda tetap pakai natural, Anda tidak bisa buat apa-apa. Karena pikiran Anda itu terbatas. Kita percaya supranatural, kuasa yang besar yang akan melakukan hal-hal besar jauh di luar jangkauan kita. Bapak Ibu diberkati, bisa bilang kiri kanan saya diberkati. Puji Tuhan. Jadi secara universal penderitaan itu bentuk hukuman Tuhan atas dosa manusia. Tapi secara personal itu ada hal yang Tuhan mau buat bagi saudara setelah saudara mengalami penderitaan. Sekarang Anda berubah ya, amin. Tidak kambing hitamkan suami lagi, amin. Tidak kambingkan hitam suami istri lagi, amin. Ini semua karena saya, ini semua karena saya, ini semua karena saya. Tidak. Kalaupun kita benar dan kita mengalami penderitaan, musibah, masalah, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan punya tujuan di dalamnya. Tuhan punya maksud di dalamnya. Tuhan punya alasan untuk itu Bapak Ibu. Katakan amin. Jadi semua ini terjadi karena Tuhan izinkan. Dan semua ini punya tujuan. Amin. Yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Terjadi juga bagi Ayub yang kita baca tadi. Terjadi karena izin Tuhan. Dan semua ini punya tujuan. Sebab itu terimalah semua penderitaan yang Bapak Ibu Saudara sementara hadapi. Dan berserah pada Tuhan. Katakan amin. Terima semua penderitaan itu. Entah dari kampus, di sekolah, di mana saja. Lingkungan. Semua penderitaan itu terima. Dan berserah buat Tuhan. Artinya percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya. Kasih tahu persoalan itu buat Tuhan. Dan pasti Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Anda tidak boleh diam. Tidak. Harus ngomong dengan Tuhan. Tuhan, saya punya persoalan. Saya sedih. Saya hancur. Saya hati sakit. Anda harus bilang itu semua buat Tuhan. Dan Tuhan ada untuk menolong Bapak Ibu. Yang kedua, Allah ingin merespon setiap penderitaan dengan sikap yang benar. Bapak Ibu, penderitaan Ayub dimulai ketika Allah berbicara dengan iblis. Iblis mengajak Allah untuk bertaruh. Iblis beranggapan bahwa Ayub punya semua hal. Punya harta, punya kekayaan. Semua Ayub punya. Jadi iblis beranggapan Ayub itu setia hanya karena Allah terus memberkati dia. Karena Allah melindungi dia. Karena Allah pagari dia. Makanya iblis bilang, Tuhan kan Tuhan pagari dia. Bagaimana mungkin? Dia kan tetap terlindungi. Akhirnya Tuhan bilang, oke iblis. Tapi nyawanya dalam tanganku. Jadi ketika Ayub kehilangan segalanya. Sesungguhnya dia sedang tampil dalam sebuah pertarungan. Di hadapan penonton-penonton. Yang tidak terlihat dalam dunia roh. Sekali lagi saya bilang ini buat saudara. Ketika Ayub kehilangan semuanya, anak-anaknya, harta kekayaannya, dan tinggalkan oleh istrinya. Sesungguhnya Ayub sedang tampil dalam sebuah pertarungan. Di hadapan penonton-penonton yang tidak terlihat dalam dunia roh, yaitulah setan dan roh jahat. Dunia roh terguncang. Roh jahat bersuka cita. Ayub semuanya sudah ambil, pasti Ayub mengutuk Allah. Pasti Ayub bersungut kepada Allah. Pasti Ayub benci Allah. Pasti Ayub tidak bangun hubungan dengan Allah. Semua sudah habis. Tidak ada lagi harta kekayaannya. Tidak ada lagi orang-orang yang dicintai. Pasti Ayub kecewa dengan Tuhan. Pasti Ayub marah sama Tuhan. Jadi kita sulit membayangkan bagaimana respon Ayub. Yang berdampak pada dunia roh. Dan inilah yang ditampilkan Ayub. Ayub bilang, biar semua hilang. Aku tetap mengasihi Tuhan. Roh jahat di udara bilang, wow pasti sedih, pasti kecewa, pasti tinggalkan Tuhan, pasti tinggalkan gereja, pasti tinggalkan penyembahan. Tapi yang Ayub tontonkan adalah, aku tetap berdiri. Semua itu boleh hilang. Aku tetap berdiri untuk menyembah Allahku. Sekalipun aku tidak mengerti. Sekalipun aku tidak pahami semua ini terjadi. Tapi aku akan tetap berdiri untuk menyembah Allahku. Aku akan berdiri untuk menyembah Tuhanku. Aku tetap hidup dalam kebenaran. Aku tetap hidup dalam kesalehan. Aku tetap hidup takut Tuhan. Aku tetap hidup jauhkan kejahatan. Aku tidak mau berdosa. Saudara, itu jadi bagian kita. Katakan amin. Ini kita barang hilang Tuhan. Itu saya mau pergi gereja lah. Kita tersinggung sedikit, biasa mau melayani lah. Kita luka hati sedikit,
Halo, kita sih mulai. Anda susah, itu karakter Anda belum terbentuk. Katakan amin. Ya kalau Anda mau diberkati Tuhan, mau melayani harus terbentuk karakter, saudara. Bagaimana mungkin kita tidak punya karakter yang sama, agak susah. Bisa bikin kacau, saudara. Punya pikiran yang tidak sama dan punya hati yang tidak sama, itu kacau. Sama seperti Bapak Ibu kerja di kantoran toh. Lalu punya semua staf yang kacau atau teman-temannya, wow kacau pekerjaan itu. Tidak jadi dengan baik. Jadi ketika Ayub kehilangan semuanya, alam roh dunia, roh jahat tepuk tangan, hore kita menang. Tetapi mereka tidak tahu, Ayub justru merespon penderitaan yang dialami dengan tetap percaya pada Allahnya. Amin. Terlepas dari semua musibah yang menimpa dirinya, dia tetap berdiri. Dan dia katakan, aku menyembah Engkau Tuhan. Semua itu darimu. Kita kehilangan harta sedikit, uang sedikit, HP, katum dulu menangis sampai berhari-hari. Sampai saya mau pergi gereja, saya mau hubungi orang, saya mau berdoa. Pokoknya saya mau semua sudah tutup pintu. Lalu iblis bilang, wow satu orang menjadi beta milik. Saudara pagi ini kita buka pikiran kita. Ayub orang benar saleh. Tuhan bilang dia bilang dia berdiri. Saja menderita. Lalu ketong saya hidup sabaran-sabaran kacau balau. Tapi ketong tuntut Tuhan. Makanya kita harus hidup benar, saudara. Sehingga waktu peristiwa ini terjadi, kita akan tetap berdiri sebagai Ayub. Amin. Kita akan berdiri sebagai pemenang. Iblis kau kira kau menang, aku yang menang. Amin. Setiap kita memelayani, tetap setan roh jahat buat banyak hal. Tadi pagi saya bangun hujan sudah jatuh-jatuh. Stop, tidak boleh turun di kota Ambon. Pergi dari Ambon. Berangkat begitu saudara, beta berjalan susah yang ujang lah. Sederhana saya saudara. Kan Tuhan kasih kita kuasa, tinggal bicara. Betul Bapak Ibu? Jadi kalau saya ada sehat-sehat, tiba-tiba saya mulai rasa ini, saya berangkat dari beta pun rumah. Saya mulai serang, beta pun kesehatan, beta milik Tuhan. Saya boleh serang, tapi beta tetap menyanyi, menari, menyembah Tuhan. Saya serang beta pun hati untuk tersakiti, beta akan terus menari, lebih giat lagi. Gitu. Kamu serang saya lewat perkataan-perkataan orang menyakiti, aku akan terus menari, meloncat bagi Tuhan, memuji-muji Tuhan. Makanya saya bilang bahwa saudara jangan kalau saudara dapat masalah lalu duduk menyanyi yang akan lihat kasihan. Iya, amin. Dulu lihat kasihan begitu kayak simpun Tuhan Allah. Padahal berkhotbah Tuhan itu besar dahsyat. Kita injil orang-orang Tuhan itu pasti menolong. Tapi waktu masalah datang cuma uang hilang 1.000 saya dulu menangis akan bertahun-tahun. Itu susah saudara. Susah berdiri. Bilang setan iblis. Beta sih ada berani tuh beras. Tapi saya dengar sadikile sakarun masuk. Coba Anda pertontonkan itu untuk setan. Supaya setan takut Anda. Anda yang dulu menangis. Maka setan bilang mari. Yesus yang kuat lagi mari panggil agas-agas semua datang. Lalar-lalar semua datang. Kau hancurkan dia. Dia sudah menyerah. Ini yang saya lihat. Saudara ini dorong Anda. Amin. Baras bola yang ada. Aku tetap menari buat Tuhan. Aku tetap menyanyi buat Tuhan. Aku tetap menyembah Tuhan. Aku tetap mengasihi Tuhan. Amin. Katakan amin. Uang di dompet yang ada. Aku tetap menyembah Engkau. Aku tetap memuji Engkau. Karena Engkau baik. Sangat baik. Amat baik. Saya perlu minta lah. Tuhan bilang bagus. Saya sudah bikin beta senang. Dina bawa makanan per dia. Ini contoh. Ibu Dina bawa makanan per dia. Kadang-kadang orang bawa makanan. Orang itu sendiri kaget kan. Anda juga sendiri kaget. Kenapa sih Tuhan tuntun beta tapi di situ. Itu cara kerja Tuhan untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Jadi ngapain udah susah atau lama. Kau sakiti hatiku dengan orang-orang, dengan suami, dengan teman-teman di kantor. Kau sakiti aku lebih menari. Di kantor beta lebih menari. Beta lebih bersukalai. Beta tontonkan bahwa beta ini pemenang. Sampai orang-orang lihat anak ini dia merasa gila. Di gereja itu tuh memang bikin orang-orang gila semua. Gitu. Sampai orang-orang bilang gila betul-betul. Tapi satu-satu akan cari orang gila. Nona mari berdoa per beta. Doa beta jantung sakit. Amin. Iya Bapak Ibu diberkati amin. Nah, coba lihat kiri kanan. Bilang memang betul. Yang perlu bersungut. Baras yang ada hantam saja. Air yang ada minum air dingin saja. Kalau memang kompor susah ada apa-apa. Minum air dingin saja. Bilang dalam nama Yesus. Jangan ada apa penyakit di dalam ini. Beta mau minum saja kalau memang susah yang sempat permasa air lah. Amin.
Saudara, dulu kalau saya mau mandi sudah tidak kompor, sudah tidak ada dulu. Waktu saya belum menikah, saya bilang Tuhan ini air paling dingin, betul mandi betul dingin sekali. Tapi dalam nama Yesus air hangat. Selesai. Saya berdiri di muka air dingin menangis. Lah mujizat mau terjadi di mana? Saya bisa terjadi Bapak Ibu. Amin. Yang bangun-bangun rumah berdiri bilang dalam nama Yesus masuk semen-semen, masuk pasir, masuk seng, masuk tel, masuk. Karena rumah ini harus selesai, kita tinggal di tahun ini di rumah ini. Anda susah sekali mau bilang Akang, seperti Anda malu. Anda tidak perlu malu, karena itu Bapak kita. Mungkin iblis duduk, saudara dengar, kalau kita deklarasikan sesuatu, setan paling banyak. Setan itu paling banyak di sekeliling kita. Tapi dia tidak ada di sini, dia sudah pergi. Tapi dia tunggu Anda di luar. Iya, dia tunggu Bapak Ibu di luar. Gitu. Anda dalam nama Yesus, mujizat supernatural terjadi. Seng bawa, ini semua bawa. Saudara dengar, 1 detik saja, 1 detik. Waktu saudara baru bicara tuh, dengar 1 detik, iblis datang. Saya bilang seng mau masuk, siapa mau kasih akan per OC? OC bilang tehel dan semen-semen masuk, siapa mau kasih akan per OC otak? Saya nggak ada orang yang sayang OC, itu cara kerja setan saudara. Jadi kalau setan mulai bicara bagi, saya di kantor tuh sampai tua di situ. Saudara harus berdiri. Tutup saya pun dalam prop. Iblis setan. Beta akan jadi kepala di sini. Beta akan jadi pejabat di sini. Beta jadi kepala bagian di sini. Kepala seksi di sini. Dan ini kita berperang saudara. Jadi kalau ada di meja makan saya ada apa-apa. Haleluya, ku menyembahmu Tuhan sambil menari. Tuhan aku tahu Tuhan supply makanku siang ini. Dengan keluargaku, dengan seisi rumahku. Amin. Coba saudara pikir itu, cuma amin saya bikin. Saudara mau pikir kalau misalnya saya ada uang, saudara harus bilang, Tuhan beta saya ada uang. Tuhan kasih beta uang, tapi kalau Tuhan izinkan beta turun, berjalan dari Ayub rumah sampai di gereja, aku akan jalan Tuhan. Siapa tahu sepanjang jalan itu Anda bertemu dengan orang-orang yang akan berkati Anda. Cuma Anda yang tidak mau. Aduh berjalan nanti orang bilang, beta malu, asal kata kerja, asal kata gereja padahal berjalan. Pasti saya ada uang, kan kita punya rasa malu. Saudara dengar, nanti Tuhan ada siapkan orang untuk berkati Anda. Coba praktekkan. Satu saat saya pergi di Sinar Mas, waktu itu Bu Yos ada kerja situ, saya mau bawa basar. Saudara tahu saya ini orangnya tidak bisa jalan sendiri. Jadi saya bilang, Pak, suami saya bawa saya, Pak mari antar beta di Bu Yos kantor. Di Ban Sinar Mas sudah hampir turun. Pak turun sudah teman beta. Beta biasa begitu saudara. Beta tidak akan berjalan sendiri. Pak turun teman beta. Sudah masih sepi saja. Ayo Pak aku tunggu pergi juga. Sudah sepi saja. Naik 1, 2, 3 hitung. Itu sampai 5. Saya naik saja. Beta tunggu sini. Aduh beta dalam hal aduh. Kayak kenapa sih antum bisa berteman beta gitu. Padahal itu susah tuh saudara. Tapi bayangkan beta mesti bilang antar beta. Saudara tahu apa yang terjadi berurusan dengan Bu Yos. Beta naik tangga ada seseorang. Maaf mana saya mau berurusan dengan Bu Yos. Oh iya. Saudara tahu waktu beta turun. Orang itu kasih beta uang saudara dalam jumlah besar. Seseorang yang tadi kasih suara beta. Beta bilang Tuhan. Beta turun saudara. Tuhan paling baik. Kalau ada beta pun suami saya mungkin dia mau kasih itu uang. Jadi Tuhan suruh beta pergi sendiri supaya beta ambil itu uang. Kan dia pikir kalau mama bisa kasih yang ratus-ratus berapa saja. Kalau bapak ada saya mungkin kan pasti lebih besar. Jadi memang Tuhan siapkan dia. Dia bilang Tuhan dan banyak. Coba Anda praktekkan. Amin. Kalau saya ada uangnya banyak kaki saja. Nanti Tuhan siapkan orang-orang. Untuk kasih Anda uang. Itu Bapak Bobi yang sudah meninggal almarhum tuh. Waktu mau pergi di Koko punya rumah di Wayame itu homestay. Sudah tahu hari Minggu orang-orangnya hari Minggu sudah ibadah 1 kali pergi 2 kali. Orang cuma ibadah 1 kali, ini Bapak Bobi ibadah 2 kali. Pokoknya bikin maluan tua lalu tahu jalan. Singkat cerita sampai di hotel di mana tuh di belakang Soya tuh. Sudah tahu antum berdiri situ ada uang yang jatuh di dalam got. Jadi antum ambil itu uang. Coba kalau tadi saya berjalan saya dapat itu uang. Ya, mulai sekalian jalan ya, amin. Amin. Iblis selalu bilang jangan jalan, saya tuh nanti malu. Tapi Tuhan bilang jangan sana nona, karena berkat ada di sana tunggu saya. Semua diberkati. Puji Tuhan, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Iya, yang ketiga, Allah ingin mengajarkan kita bahwa Dia Maha Kuasa. Allah tidak memberikan alasan mengapa Ia izinkan Ayub menderita. Kan Ayub tanya-tanya terus, ada apa Tuhan? Mengapa Tuhan? Tuhan diam. Malah Allah menggunakan ketidaktahuan Ayub. Bahwa betapa rumitnya alam semesta ini untuk menyatakan kemahakuasaan Allah. Satu-satunya jawaban yang Allah berikan kepada Ayub adalah pewahyuan tentang dirinya sendiri.
Nah Allah sepertinya mau berkata kepada Ayub, aku adalah jawaban atas persoalanmu. Jadi lewati saya penderitaan itu, aku akan menolong engkau. Akulah jawaban atas persoalan itu. Jadi Bapak Ibu melewati penderitaan, masalah, lewati saja. Tuhan jawaban atas persoalan itu. Kan sukar bagi kita. Aduh ini dapat uang dari mana untuk bayar sekolah anak. Ayo ini uang dari mana mau bayar ini rumah, mau bayar motor cicilan. Aduh dari mana uang ini. Saya mau bilang anak tenang saja, jalan saja. Karena Tuhanlah jawaban atas persoalan itu. Amin. Ayub tidak diminta untuk mempercayai sebuah rencana. Tapi Ayub diminta untuk mempercayai seorang pribadi. Yaitu pribadi Allah yang berdaulat, bijaksana dan baik. Amin. Tuhan mau dia percaya Tuhan, bukan rencana. Ayub belajar untuk mengakui, Ayub belajar untuk mengalami kekecewaannya, keraguannya, dan segala pertanyaannya hanya kepada Allah. Dia bilang kekecewaan sama para Allah. Jadi saudara saya harap yang unik-unik di hati itu bilang akan per Tuhan. Dia saudara simpan. Itu menolong saudara. Kalau tidak sini penuh, pikiran saudara penuh. Saudara hidup jadi kacau. Kita adalah manusia bukan Allah. Betul Bapak Ibu? Jadi persepsi kita tentang ruang dan waktu amat berbeda dari Allah yang Maha Kuasa. Yang memandang waktu sebagai sebuah kekekalan yang tidak berakhir. Jadi kadang-kadang kita melihat Allah sebagai sosok yang tidak adil. Waktu kita mengalami masalah musibah. Sehingga kita marah, kita kecewa dengan Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan atas penderitaan dan musibah itu. Tadi saya sudah bilang. Tetapi seiring waktu berjalan dan sejarah telah membuktikan bahwa kita akan mengerti bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup kita adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Biasanya kita marah Tuhan, kecewa. Ketong jengkel sama Tuhan, ketong ingin lari dari Tuhan. Semua ibadah, semua menyembah, semua melayani Tuhan. Tapi saudara, seiring waktu berjalan, sejarah membuktikan. Satu saat kita akan mengerti bahwa Tuhan, tujuan Tuhan seperti ini. Tapi saya tidak pahami. Itu yang Ayub alami saudara. Dia tidak pahami. Sampai semua sudah terjadi dulu, Tuhan sudah berkati dia lipat ganda, baru dia tahu. Wow, sebenarnya tujuan Tuhan untuk memberkati hidupku lebih lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, Ayub menggambarkan pengalaman dan ujian hidupnya sebagai proses pemurnian emas yang dilakukan hanya lewat pembakaran. Ya ada wadah peleburan, ini asli nih, emas yang asli sesudah peleburan. Kemudian ada plugs, ini digunakan untuk menghilangkan ketidakmurnian pada emas. Jadi ada plugs, ya ini campuran boraks dan sodium karbonat. Jadi dia punya tugas untuk menghilangkan ketidakmurnian. Mungkin ada kotoran-kotoran harus dibersihkan. Kemudian ada tungku. Tungku ini digunakan untuk meleburkan emas. Dan tungku ini dia punya listriknya itu sangat tinggi. Dirancang khusus untuk meleburkan logam-logam. Jadi ini sangat tinggi saudara, Bapak Ibu Saudara, sampai mendapatkan emas yang tadi itu. Jadi tekanan listrik itu sangat tinggi sehingga yang muncul adalah emas. Jadi Tuhan proses kita gitu saudara, bukan langsung kita jadi emas. Proses pertama tadi, kemudian proses kedua dimasukkan dikasih bersih dulu dengan plak tadi, kemudian dibersihkan lagi saudara. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Nah saudara dan saya seperti gitu Bapak Ibu Saudara. Kita harus melalui proses-proses dalam hidup kita, pembakaran dalam hidup kita. Metodenya adalah dengan memberi panas pada emas dengan tekanan tinggi tadi, itu emas bisa cair. Nah di saat emas sudah cair, berbagai kotoran yang melekat padanya, seperti debu karat, unsur-unsur logam lainnya akan naik ke permukaan. Sehingga semua kotoran ini lenyap, semua kotoran ini dapat dipilah dan dibuang. Nah Bapak Ibu proses ini berulang-ulang, jadi bukan satu kali saja diproses, berulang-ulang diproses. Sampai akhirnya diperoleh emas yang murni. Bebas dari segala kotoran dan campuran logam lainnya. Dari proses pembakaran ini dapat dilihat dengan jelas mana emas yang murni dan mana yang masih dipenuhi oleh kotoran-kotoran yang mengurangi kadar kemurnian emas. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang percaya tanpa tujuan iman adalah orang percaya yang tidak punya nilai. Artinya dia bermutu rendah. Anda tidak punya mutu, Anda tidak punya nilai. Iman kita pasti diuji oleh Tuhan. Justru ujian iman menghasilkan nilai atau mutu atau peningkatan. Jadi kalau Tuhan mau proses, Anda harus siap diri untuk masuk dalam proses. Katakan amin. Anda mau jadi pemimpin di kantor, Anda harus masuk proses. Dan namanya proses seperti tadi.
Dikasih masuk di tempat itu dulu, baru dikasih api. Kasih bersih-bersih dulu. Kasih plugs tadi bersih-bersih dia dulu. Baru kasih listrik tekanan tinggi untuk kasih bersih lagi. Jadi saudara, di gereja ini kita bergesek banyak hal. Amin. Kalau Anda sudah bergesek di sini, Anda lolos, saya percaya Anda di tempat Anda bekerja akan lolos. Karena di sini Anda sudah lakukan. Anda sudah jadi emas murni. Saudara, Tuhan tidak mau sekedar emas ya. Karena ada emas palsu dan murni. Yang Tuhan mau murni. Itulah sebabnya Anda harus mengalami proses panjang. Proses. Kalau Anda tidak mau proses, kemanapun Anda pergi, Anda akan mengalami proses-proses yang banyak. Betul Bapak Ibu? Tidak gampang saudara masuk dalam proses Tuhan. Kita lihat Yusuf tadi saja tuh sangat sengsara. Bapak Ibu diberkati? Iya, jadi Bapak Ibu saudara yang kekasih, mari Tuhan mau kita murni. Kita harus masuk dalam proses. Jadi kalau masalah, musibah, penderitaan, kita harus belajar terima saudara. Amin. Dan kita tidak mau terima. Dia ini sakiti beta, dia ini lukai beta, dia ini bukan masalah. Tidak, kita lewati akan saja. Kan nanti juga orang itu yang sakiti kita, dia akan alami juga. Amin. Di kantor dia sakiti Anda, nanti satu saat juga orang lain sakiti dia. Di kantor mungkin dia hina Anda, nanti orang lain juga hina dia. Kita harus melewati ini semua Bapak Ibu Saudara, siapapun kita. Mau kaya, mau miskin, mau pangkat, mau kedudukan, tetap ada dalam posisi ini, proses ini. Proses penyucian untuk mendapatkan emas murni. Tuhan mau kita semurni emas. Bukan emas palsu saudara. Tuhan tidak suka kepalsuan. Tuhan tidak suka kemunafikan. Tuhan tidak suka itu. Makanya Tuhan selalu berbicara keras untuk Farisi ahli Taurat. Karena mereka orang-orang munafik. Itu yang Tuhan tidak suka, kemunafikan mereka. Tuhan tidak suka kepalsuan mereka. Saudara, saya bilang sekali lagi, Tuhan tidak mau Anda jadi emas palsu. Tapi Tuhan mau Anda jadi emas murni. Yang diproses, Anda tetap berdiri kokoh. Bukan proses sedikit lari. Tuhan Allah tidak mau Anda seperti gitu. Kalau Anda mau emas murni, berdiri, hadapi itu masalah. Berdiri sebagai orang benar. Untuk hadapi itu persoalan Anda. Amin Bapak Ibu. Dan tidak perlu kecewa dan bertanya, Tuhan kenapa? Kan kita tahu akhirnya juga Ayub Tuhan sediakan yang terbaik. Akhirnya juga Yusuf dapatkan yang terbaik. Jangan kita lihat proses, kita lihat apa yang akan Tuhan kasih buat kita. Selama kita melihatnya, kita akan lewat saja, biasa saja. Amin. Iya. Orang bikin kita dendam sampai bertahun-tahun. Itu tidak boleh saudara. Ini untuk orang-orang suka dendam. Jangan simpan dendam. Anda punya wajah itu tidak baik. Kusam, pucat. Dan tidak ceria, cerah. Biasa kalau emas-emas palsu tuh, yang nilai rendah tuh, dia akan kusam. Lama-lama dia hitam. Gitu. Jadi Tuhan Allah semua saudara begitu. Menyala-menyala tiba-tiba, menyala-menyala hilang. Lalu Anda kusam, pucat, pasi. Gitu. Tuhan Allah mau Anda apa? Gairah, tak sukacita. Ya, saudara seperti emas murni. Apapun terjadi hujan panas, tetap ceria sukacita. Datang ke gereja, datang ibadah, dapat marah baik, dapat usir baik. Tetap sukacita saja. Itu yang Tuhan bilang, ini. Masuk. Hai hambaku yang baik dan setia. Itu yang Tuhan mau bilang. Ini sadiki saja, takore sadiki saja. Itu karena Anda palsu. Tanya teman di sebelah, saya palsu kah murni? Saya tuh emas murni kah palsu? Kalau palsu cepat ganti deh yang murni. Supaya Anda tidak kelihatan lama-lama. Mas-mas tuh hilang. Lalu yang ada kelihatan cuma hitam. Lalu akhirnya dibuang. Di pantai pasar Mardika. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada hari-hari ini ada banyak masalah dan persoalan yang kita semua sebagai orang percaya alami. Dan itu tidak mudah. Siapa bilang penderitaan buat kita senang? Tidak ada. Penderitaan itu selalu buat kita air mata. Selalu kita menangis, selalu kita merasa Tuhan saya mau. Tuhan kenapa begini? Tuhan. Itu wajar saudara. Kalau kita hadapi seperti itu. Wajar saudara. Ada banyak ancaman, ada banyak intimidasi dan berbagai godaan yang membuat iman kita jadi lemah. Tapi anggaplah itu sebagai ujian yang harus Anda lewati untuk memurnikan iman Anda. Proses pengujian membuat Ayub timbul seperti emas. Amin. Murni. Proses pengujian membuat Ayub timbul semurni emas. Katakan semurni emas. Ya, bilang pada saudara pendiri. Semurni emas.
Saudara, emas itu mau pergi di air masing. Kalau kau mandi air laut ya maksudnya. Air laut, dia di kampung bilang air masing. Kalau pergi berenang di air masing di kampung, orang pakai emas bilang bukan itu, nanti dia hitam. Itu, karena kan kalau emas itu palsu. Kalau saudara pakai lama-lama, kerja lama-lama, dia hilang. Tapi coba saudara pakai emas asli, mau pergi mandi di air masing baik, air panas baik, mau pergi lempar akan ke sana bagi dia tetap kokoh, dia tetap bagus. Kalau dia itu murni, betul? Pakai sampai tahun-tahun juga dia tetap emas. Karena dia sudah tahan dalam proses itu. Tapi kalau itu palsu, mandi air masing hitam, mandi air panas hitam. Berjalan 1 bulan, sulia akan susah model lagi. Akan lama-lama kok sing percaya, akan kok hitam. Baru saudara sadar ya palsu. Jadi saudara, jadilah emas murni. Semua kotoran dari hati dan hidup kita harus terlepas dan terbuang sehingga muncul kemurniannya di hadapan Tuhan. Ayub berkata ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku. Amin. Karena ia tahu jalan hidupku, ia tahu kehidupanku, ia tahu siapa aku, ia tahu aku hidup selalu jujur, takut kepadanya dan menjauhi kejahatan. Ia tahu ada yang ada dalam hatiku, ia tahu apa yang ada dalam pikiranku. Kita tidak mengerti orang punya hati yang pikiran, tapi Ayub bilang, Tuhan, aku tahu. Aku tahu bahwa Engkau tahu jalan hidupku, apa yang ada pikiranku dan hatiku, Engkau tahu Tuhan. Jadi hati-hati saudara, jaga hati dan pikiran. Jangan saudara penghati pikiran salah. Karena yang lihat akan itu Tuhan. Ia tahu semua hal yang sementara terjadi dalam hidupku. Ia tahu saya lagi menderita. Ia tahu saya lagi kehilangan anak-anak. Saya kehilangan istri dan semua kekayaan saya. Ia tahu. Tetapi sekalipun demikian, aku tetap percaya kepadanya. Sekalipun aku tidak menerima jawabannya, mengapa semua ini terjadi? Mengapa musibah ini terjadi? Mengapa saya kehilangan ini? Mengapa? Tapi aku percaya Tuhan akan menolongku, membelaku, melindungiku dan menyertai aku. Saudara, waktu beta punya suami meninggal, beta tidak mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan. Beta punya anak 2 karena dibilang cuma 2 orang yang ada di rumah sakit. Dan beta tidak bisa ada di sana. Jadi waktu itu saya, Mami sama Oli, saya bilang kita 3 berdoa. Dan kalau suami saya mau pergi sudah pada pagi hari itu. Mungkin jam 3 ya, Mami. Kita 3 berdoa dan kita 3 menangis, meratap. Saya bilang kalau model begini tidak bisa. Karena suster-suster itu marah kita saudara. Kita tuh seperti tertolak, sembuh masuk gitu. Saya rasa, saya mau berteriak buat Tuhan gimana. Jadi saya bilang puji Tuhan kalau ada dari gereja mau utus anak-anak ke sana laki-laki. Puji Tuhan dan jaga suami saya, terima kasih Tuhan berkati. Jadi saya di rumah untuk berdialog dengan Tuhan. Saudara kira saya di rumah itu duduk ongkang kaki, tidak. Saya berdialog dengan Tuhan. Tuhan jangan ambil suami saya. Saya berdialog, boleh tanya anak saya. Saya bilang jangan ganggu mama mau berbicara dengan Tuhan. Saya tahu suami saya masih hidup, jadi saya selalu berbicara. Pak, kau masih hidup, saya bicara, kau akan tahu yang saya bicara. Karena saya terambil dari rusukmu, tulang rusukmu. Jadi kalau saya bicara sini, engkau pasti rasa, walaupun kau tidak bisa berbicara. Saya menangis untuk Tuhan, saya meraung untuk Tuhan. Tapi saya tidak pernah bilang, Tuhan kenapa ini terjadi? Tidak, seperti Tuhan tutup mulut saya. Dan saya cuma menangis dan saya belum menangis saudara. Saya tetap deklarasi. Saya punya suami hidup sembuh sehat dalam nama Yesus. Tiap hari kerja saya begitu. Dan saya tanya anak-anak saya. Akhirnya saya mulai berdialog dengan Tuhan. Saya berbicara dengan Tuhan. Tetapi jawaban yang saya terima dari Tuhan. Selesai. Kalau saya meratapi suami saya tidak akan berdiri di sini. Kalau saya mau bilang buat Tuhan. Kenapa ambil suami saya? Dia bekerja keras untuk Tuhan. Bangunan gereja ini dibangun saudara. Saya mau bilang saudara, selama 6 tahun suami saya tidak punya waktu untuk saya dan anak-anak. Cuma kalau kami pergi PPJ itu suami saya bawa saya. Itu pun selalu saya kontrol di gereja. Gimana. Tidak punya waktu buat saya dan anak-anak saya. Kami bisa bilang begitu buat Tuhan. Tuhan kenapa Tuhan? Saya bisa bilang itu buat Tuhan saudara. Tapi mulut saya ditutup oleh Tuhan. Tidak ada satu kata pun. Dan hati saya pun dijaga ketat oleh Tuhan. Saya tahu saudara saya ini orang suka nangis. Hati saya tetap akan lombo. Tapi boleh tanya orang-orang yang ada di rumah sakit. Hati saya dijaga ketat oleh Tuhan. Tidak ada satu air mata pun yang jatuh dari mata saya. Sampai di sini cuma saya punya dada sesak. Tapi saudara saya tidak pahami. Tapi saya tetap menyanyi buat Tuhan. Melayani Tuhan sampai saat ini. Saya kunjungi jemaat-jemaat.
Baru 3 hari saya sudah pergi di Pris untuk belanja tanpa ada suami saya. Saudara bisa bayangkan hati saya yang setiap saat harus berada bersama suami saya. Saya harus melewati perjuangan itu. Saya harus lewati semuanya. Saya harus kunjungi jemaat-jemaat, doakan mereka. Justru jemaat-jemaat seharusnya doakan saya. Tapi saya kunjungi, saya sayang mereka. Tuhan mulai taruh hati itu di hati saya. Dan saya berjalan dalam jalan Tuhan. Saya tidak pahami, saya tidak pahami Tuhan, tidak mengerti. Dan saya baru pahami apa yang saya pernah lihat di alam roh, dalam mimpi-mimpi saya. Saya buka catatan-catatan saya bagaimana Tuhan bicara buat saya di alam mimpi, alam roh, alam supernatural. Dan semua itu terjadi. Bahkan terakhir itu Tuhan bawa saya melihat, saya sendiri kok duduk di situ. Dan Tuhan tunjukkan buat saya itu domba-domba. Saya baru pahami bahwa saya akan sendirian menggembalakan domba-domba. Itu yang Tuhan berikan buat saya, saudara. Jadi saya berjalan dengan firman Tuhan, dengan janji-janji Tuhan. Karena tiap pagi Tuhan terus bicara buat saya. Saudara bisa lihat saya berdiri kokoh, tidak menyalahkan Tuhan untuk peristiwa yang terjadi. Saya selalu bersyukur buat Tuhan. Suami saya sudah selesai. Dia bilang tolong saya Tuhan supaya selesai seperti suami. Saya akan ketemu dengan beliau di sana. Bukan lagi sebagai suami istri, tetapi orang-orang kudus, para saleh yang akan terus memuji dan menyembah Tuhan. Saya tidak akan mengeluh sama Tuhan karena Tuhan tetap baik. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Tuhan itu baik buat kita. Tuhan mengasihi kita. Ayub berkata, aku tidak mengerti tapi aku tetap mengasihi Tuhan. Penderitaan Ayub ajarkan kita bahwa selalu ada rencana indah di balik setiap ujian hidup yang Tuhan izinkan kita hadapi, kita lewati. Tuhan izinkan kita masuk dalam dapur api peleburan, bukan untuk menghancurkan kita. Saudara masuk dalam dapur peleburan, bukan untuk hancurkan, bukan untuk bakar kita. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukan untuk hancurkan kita, tapi Tuhan ingin mendapatkan kualitas iman yang teruji dan murni, semurni emas tanpa cacat dan celah. Bapak Ibu saudara diberkati. Tuhan mau hatimu semurni emas. Dan semua yang percaya katakan amin.